Ser, kita bakar-bakaran yuk. Gue udah punya banyak bara nih sama kayu. Bakar-bakaran apa sih? Panas tau. Dan malam itu, gue juga ngerasain sesuatu yang aneh, men. Saat gue lagi ngobrol sama seorang petugas, tiba-tiba air mancur di pojok mati total. Suasana langsung hening, sepi, sunyi, dan gue kaget setengah mati. Nah, tadi ketika cerita berlangsung ternyata bisa dikatakan aneh apa enggak ini. Air yang di belakang saya itu tiba-tiba mati gitu ya. Kalau memang benar berarti Putri Sri Tanjung dan juga yang menjaga di area sumur ini dia benar-benar menyimak apa yang saya ceritakan. Katanya sih, sang penunggu mematikan air karena ingin menyimak apa yang sedang kita bicarakan. Ngeri nggak tuh? Mistik banget kan kedengarannya? Akhirnya gue putuskan untuk segera meninggalkan tempat ini. Dan gue pulang dengan hati yang begitu tenang. Karena gue disambut aroma yang wangi, yang konon pertanda gue diterima dan gue akan baik-baik aja. Gue pikir-pikir tuh ya, semenjak gue suka penelusuran sama kalian. Pas sama kalian tuh jadi kayak apa ya, kayak gue tuh jadi berani, men. Jadi berani tuh sampai akhirnya ya, gue sama cewek gue tuh... Punya cewek juga? Laku, Jo. Allah, saya. Cakep ini muka. Ini kalau di Jakarta 8 loh nilainya lah. Ya, terus. Jadi gue pas sama cewek gue tuh pergi ke kayak ke gunung gitu. Jalan berdua, dua-duaan. Niat udah mesum. Jalan berdua. Oh ini serem banget, men. Kenapa tuh? Jadi pas gue jalan itu jalannya tuh mulai gelap gitu. Mulai gelap, lampu tuh mulai remang-remang. Terus pas gue nyetir, gue diem. Itu gue nggak kenceng ya lo tau gue nyetir lah ya. Terus gue ngeliat muka cewek gue tuh mukanya kayak ketakutan. Terus? Kayak takut, pucet. Terus gue nanya, kamu kenapa sih? Kamu kenapa? Iya kenapa? Jangan latah, saya lagi cerita. Iya, terus? Kamu kenapa? Terus dia diem. Terus kayak ngeliat ke satu jendela gitu. Bukan jendela, sorry, maksudnya kayak ke spion gue terus. Dia kayak, Yang kamu kenapa? Dia diem ya. Terus tiba-tiba dia bilang gini, Yang, Terus udah kesekian kalinya dia bilang kayak gitu. Terus gue merinding kan, men. Maksudnya kayak itu lagi serem-seremnya tuh di jalan. Yang kita putus aja. Gue bilang juga apa? Itu horor, men, buat gue. Lu tau gak sih? Lu bayangin deh, lu bayangin ya. Aduh, nih, Jo. Nih, lu bayangin nih, lu di jalan udah gelap, tiba-tiba pas lu lihat cewek lu nih, dia bilang, "Yang, kita putus aja." Gue tahu kenapa dia minta putus. Itu, ya kan? itu rasanya hati gue. Itu ada bisikan dari yang tak kasat mata ya kan. Lu kayaknya jangan sama dia. Bukan udah jatuh tertimpa tangga lagi loh. Udah jatuh tertimpa pohon gede. Udah gitu pohonnya gede banget lagi. Ada setannya lagi. Itu rasanya, bro, ya Allah. Terus lo nangis nggak? Nyaris, Har. Ya, Gue tau lo nangisnya gara-gara apa. Nangisnya apa coba? Takut juga kan lu mau pulang sendiri. Itu, masalahnya itu. Setelah kisah sumur Sri Tanjung yang penuh mistik, kini simak kisah pendopo Kabupaten Banyuwangi yang juga penuh misteri. Di kalangan warga Banyuwangi, kisah tentang pendopo kabupaten ini sudah bukan rahasia lagi. Pendopo yang berusia ratusan tahun ini konon menyimpan jejak misteri kerajaan Belambangan pada zaman dahulu. Dan kisah itu terpatri pada 4 pilar di tengah pendopo kabupaten yang terbuat dari kayu. Diceritakan bahwa pendopo ini sudah mengalami sekian kali renovasi. Tapi ada satu bagian yang tak tersentuh perubahan. Dan itu
tidak lain adalah 4 penyangga yang berada di tengah pendopo yang dinamakan Pendopo Saba Swagata Belambangan. Ini bukan penilaian saya hanya dikasih tahu, diceritakan bahwa yang kebanyakan masyarakat itu percaya juga. Masyarakat Banyuwangi percaya bahwa di area pendopo ini ada salah satu sisi bangunan yang unik, yaitu pas di tengah-tengah aula itu tadi, yang terdiri dari 4 pilar kayu jati. 4 kayu itu tadi, itu sejak pendopo ini dibangun, yang saya tahu ceritanya itu dia sudah ada di sana. Jadi abad ke-17 itu pendopo ini ada, terus ditempati bupati pertama itu sudah ada. Jadi dan 4 kayu itu uniknya nggak pernah dirubah, diganti bentuk. Sekilas tiang-tiang ini tidak terlihat kusam, meski usianya sudah ratusan tahun. Lapisan luarnya tampak mengkilap, seolah baru dipasang dan dilapisi vernis. Padahal usia 4 tiang ini sudah ratusan tahun. Ada kisah mistik yang tersembunyi di balik tiang-tiang pendopo ini. Konon, kayu ke-4 pilar ini diambil dari hutan Alas Purwo. Masyarakat Banyuwangi khususnya dan Jawa umumnya pasti sudah tahu hutan seperti apa Alas Purwo itu. Pada masa sekarang, Alas Purwo jadi salah satu hutan paling wingit alias angker di Pulau Jawa. Bayangkan seperti apa Alas Purwo pada masa kerajaan dulu. Tak heran, 4 pilar ini seperti memiliki energi alam yang luar biasa kuat. Itu diambil dari Alas Purwo, Banyuwangi sebelah selatan. Yang mungkin kebanyakan dari kita yang mengenal dari Alas Purwo itu karena alas angkernya Banyuwangi. Ser, Aduh, aku gemukan nggak? kerjaan lu cuma tidur doang gimana nggak gemuk? Gemukan nggak? Lumayan sih, Jo. Mengingat selama kita di sini kerjaan lu cuman tidur, nggak ngapa-ngapain. Kalau gue kan kayak pagi masih suka jalan-jalan gitu ya di sekitar sini. Tahu nggak kenapa aku gemukan? Kenapa? Menurut kamu kenapa? Karena lu nggak punya pacar, jadi lu nggak sakit hati. Bukan. Jadi lu nggak Salah. kurus. Salah. Karena lu sudah mengembangkan cinta di dalam diri saya. Apaan sih? Gue geli sendiri ngomongnya. Gue geli sendiri ngomongnya. Apaan sih, Jo? Iya nggak, gue punya. Lu kan di sini. Ini ngapain sih? Lu cewek sendiri di sini kan. Terus? Otomatis lu harus yang kita banggakan dan kita sanjung-sanjungkan ya kan. Yaudah. Ayo, coba lu, Gue mau denger kalian sejago apa sih, gue. Coba lu. Ser, kita bakar-bakaran yuk. Gue udah punya banyak bara nih sama kayu. Bakar-bakaran apa sih? Panas tau di sini. Hari ini lagi panas banget tau nggak? Membakar masa lalu untuk membangun. Gua dan teman-teman gua datang ke sana beberapa minggu lalu. Memasuki pendopo ini ada rasa nyaman dan tenang. Gue juga takjub, karena pendopo ini bukan pendopo biasa. Disinilah pusat pemerintahan kota Banyuwangi. Tapi, pendopo ini sangat terbuka. Menurut para petugas, siapa saja boleh masuk ke sini. Ini sesuai dengan arsitek bangunan yang kini diubah menjadi terbuka. Tidak ada dinding di kiri dan di kanan pendopo ini. Semuanya terbuka. Ini seperti simbol keterbukaan dan sikap welcome bagi siapa saja yang mau datang ke sini. Tapi perhatian gue langsung tersedot sama 4 pilar yang ada di tengah pendopo ini. Keempatnya tuh seperti berdiri sendiri. Keempatnya begitu tinggi dan berwibawa, khas bangunan zaman kerajaan. 4 pilar ini emang terlihat anggun
dan kokoh di tengah pendopo yang besar. Ada satu cerita yang menarik nih. Jadi dari atas pilar ini, di ujung keempat pilar itu terdapat sebuah cungkup dengan satu bagian yang bulan di tengahnya. Konon, benda bulat itu tidak pernah disentuh, apalagi dibuka. Dan kabarnya ada energi mistik yang keluar dari benda misterius ini. Gak ada yang tahu apa isi dari benda ini. Diduga ada benda pusaka, warisan kerajaan yang entah apa bentuknya dan wujudnya. Di empat kayu ini menyimpan sisi mistis lah istilahnya, yang turun-temurun, dan itu tergantung kepercayaan kita masing-masing. Tapi yang saya tahu ceritanya yang berkembang seperti itu, empat pilar itu tadi, yang jalan Soko 4 itu tadi, pas di tengah-tengah aula itu tadi. Yang mana yang saya tahu di tengah-tengah pas di atasnya 4 pilar itu tadi, itu ada semacam kayak ya kita katakan pusaka lah itu. Bentuknya itu ya ada lingkaran, terus ada kayak cungkup payungnya, itu yang saya tahu. Benda ini juga seperti dianggap keramat karena tidak ada seorang pun yang boleh membukanya. Bahkan petugas kebersihan pendopo ini tidak boleh membersihkan langsung dari dekat. Mereka hanya boleh membersihkan benda ini menggunakan galak atau apa saja yang membuat para petugas kebersihan itu cukup berjarak dari benda bulat di cungkup itu. Hanya bisa membersihkan aja, bahkan itu membersihkannya itu dengan mungkin ya sapu disambung itu, karena saking tingginya sekitar lebih dari 12 meter itu kan. Itu nggak ngerti itu terbuat dari apa, entah dari logam apa dari kayu atau dari kulit, atau kita nggak ngerti.